Kami mahasiswi IAIN Sorong, Angkatan 2017, semester 6, jurusan Ekonomi Syariah. Kami perwakilan dari kelompok 3, mata kuliah Perilaku Konsumen oleh dosen Bapak Andi Hasrun MM. Perkenalkan, nama saya Santi Eri Rahayu. Saya Nur Afri Fidia. Nama saya Putri Widya Stuti. Saya Aprilia Rusmawati Dewi. Saya Dewi Villa Iriana. Kami ingin mempresentasikan sebuah topik mengenai perilaku konsumen, yaitu implikasi pada strategi pemasaran. Beberapa materi yang akan kami bahas dalam video ini adalah perilaku konsumen, yaitu strategi pemasaran, strategi segmentasi pasar, strategi marketing mix. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Baiklah, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai perilaku konsumen dan pentingnya perilaku konsumen yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Aprilia Rusmawati Dewi. Perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen menjelaskan perilaku individu dalam proses pengambilan keputusan pada saat sebelum melakukan pembelian suatu produk, meliputi sumber informasi, pemilihan produk, pemilihan penjual, maupun proses konsumsi dari produk tersebut. Teori perilaku konsumen ini sangat didukung oleh pemaksimuman kepuasan yang menjadi tujuan dari seseorang konsumen dalam membeli sebuah produk, baik itu berupa jasa maupun berupa barang. Selanjutnya yaitu pentingnya perilaku konsumen. Menurut Amirullah 2002, studi tentang perilaku konsumen diperlukan karena ada dua alasan utama. Yang pertama yaitu perilaku konsumen ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat konsumen selalu berinteraksi dengan lingkungannya, maka secara otomatis perilaku itu akan berubah-ubah setiap harinya. Perilaku konsumen di sini penting untuk memahami mengapa dan apa saja yang mempengaruhi perubahan perilaku konsumen itu sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu perilaku konsumen penting untuk pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang diambil oleh konsumen pasti didasarkan pada alasan-alasan tertentu, baik secara langsung maupun alasan secara tidak langsung. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kita masuk ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai strategi pemasaran. Menurut Chandra, strategi pemasaran merupakan sebuah rencana yang menjabarkan ekspektasi perusahaan akan dampak dari aktivitas atau program pemasaran terhadap permintaan produk atau lini produknya di pasar sasaran tertentu. Kemudian dalam perumusan strategi pemasaran ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu segmentasi pasar, di mana proses membagi pasar ke dalam kelompok pembeli yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang membutuhkan bauran produk dan bauran pemasaran tersendiri. Kemudian yang kedua yaitu strategi penentuan pasar sasaran, di mana pemilihan besar atau luasnya segmen sesuai dengan kemampuan suatu perusahaan untuk memasuki segmen tersebut. Dalam menelaah pasar sasaran harus mengevaluasi dengan menelaah 3 faktor, di mana yang pertama yaitu ukuran dan pertumbuhan segmen, yang kedua yaitu pemenarikan struktural segmen, kemudian yang ketiga yaitu sasaran dan sumber daya. Yang ketiga, tahapan yang ketiga, yaitu strategi penentuan pasar sasaran, penentuan posisi pasar atau positioning, di mana strategi untuk merebut posisi di benak konsumen, sehingga strategi ini menyangkut bagaimana membangun kepercayaan, keyakinan, dan kompetensi bagi pelayanan. Nah, kita masuk pada pembahasan segmentasi pasar dan dasar segmentasi. Untuk itu, pertama kita perlu ketahui terlebih dahulu mengenai apa itu segmen. Segmen merupakan proses pengelompokan pasar ke dalam segmen-segmen, sedangkan segmentasi pasar adalah kelompok pembeli yang memiliki karakteristik yang sama, respon yang sama terhadap aktivitas pemasaran. Nah, yang kedua yaitu mengenai dasar segmentasi. Dasar untuk membuat segmentasi pasar konsumen terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama variabel
geografis, dan yang kedua variabel demografis. Untuk variabel geografis membagi pasar menjadi beberapa unit seperti negara, kota, dan komplek perumahan. Sedangkan variabel demografis yaitu variabel berdasarkan umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, pendapatan, pekerjaan, ras, agama, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, itulah presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini materi yang saya bawakan adalah faktor-faktor dalam menentukan segmentasi pasar. Segmentasi pasar menurut Bradley yang dikutip oleh Setiadi 2003, dalam memilih pasar sasaran mana yang akan diambil adalah ada faktor-faktor diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Ada 3 komponen. Yang pertama itu sumber daya organisasi, tipe produk, yang ketiga itu strategi pesaing dan strategi bersaing organisasi. Yang pertama itu sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi dalam memilih segmen maka perlu diperhatikan sumber daya yang akan ada, karena semakin banyak segmen yang dipilih maka biaya yang dibutuhkan semakin banyak. Yang kedua itu tipe produk. Tipe produk adalah yang disebut indifferentiated produk, maka strategi yang digunakan bisa differentiated atau connected marketing, karena pada produk tersebut itu mudah diciptakan keunikan yang membedakannya dari produk lain. Yang ketiga itu strategi pesaing dan strategi pesaing organisasi. Untuk memilih strategi mana yang akan diterapkan oleh organisasi itu maka perlu memperhatikan juga strategi yang diterapkan oleh pesaing strategi yang dipilih organisasi. Nah, selanjutnya materi yang saya bawakan yaitu tujuan segmentasi pasar. Tujuan segmentasi pasar di sini tuh tujuan utamanya segmentasi pasar adalah untuk merangsang semua pelanggan yang berpotensi pemasaran apabila tidak memiliki target yang akan terjadi sia-sia. Peranan penting segmentasi pasar dalam bisnis ini adalah untuk menggabungkan proses penyampaian nilai kepada pelanggan dalam bentuk STP. STP di sini tuh adalah segmentation, targeting, postation. Baik, di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama, pengertian marketing mix. Yang kedua, unsur-unsur marketing mix. Kita masuk di pengertian marketing mix. Marketing mix adalah salah satu konsep utama dalam pemasaran modern. Marketing mix atau baruan pemasaran adalah sekumpulan kegiatan yang saling berhubungan, yang disusun untuk tujuan mengetahui kebutuhan konsumen dan seterusnya, seperti mengembangkan barang yang dibutuhkan, menentukan harganya, mendistribusikan, serta mempromosikannya. Baik, kita masuk di pembahasan kedua, yaitu unsur-unsur marketing mix. Yang pertama ada produk, yaitu menetapkan cara dan penyediaan produk yang tepat di pasar yang dituju. Yang kedua, harga, yaitu menghitung dan merumuskan nilai atau penentuan harga dari produk jasa yang akan dipasarkan. Yang ketiga, tempat, yaitu untuk menyalurkan produk dan mengusahakan produk perusahaan dapat dicapai. Konsumen adalah sasarannya. Yang keempat, promosi, yaitu memperkenalkan suatu produk dari perusahaan tertentu agar dapat dikenal publik dan menarik minat pembeli. Yang kelima, bukti fisik. Bukti fisik menjelaskan bagaimana penataan bangunan dari suatu perusahaan. Masuk yang keenam, proses, yaitu cara perusahaan melayani permintaan tiap konsumennya, mulai dari konsumen memesan hingga akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang ketujuh, sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah motivasi dari karyawan dalam industri. Motivasi akan menentukan sejauh apa karyawan ini ingin menyukai pekerjaan yang dilakukannya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya bagi kalian yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.